Coba Anda bayangkan, Anda ini seorang komandan militer gitu ya. Oke. Anda lagi duduk di dalam pusat komando ber-AC, terus mengawasi layar radar dari sebuah sistem pertahanan udara yang harganya $500 miliar. Harga yang sangat fantastis ya. Bener banget. Nah, tiba-tiba di sudut layar muncul sebuah titik kecil. Kecepatannya normal, ukurannya kira-kira cuma sebesar burung pelikan lah. Cuma sebesar burung. Iya, jadi sistem otomatis Anda mungkin mengabaikannya kan? Karena, dianggap cuma sekedar gangguan alam atau burung beneran. Tapi ternyata, burung ini membawa hulu ledak, dikendalikan modul navigasi yang murah banget, dan ini yang gila, terkoneksi dengan internet satelit komersial dari Amazon. Dan dalam hitungan detik, radar $500 miliar kebanggaan Anda itu hancur lebur jadi tumpukan besi tua yang terbakar. Ironis banget kan? Sangat ironis. Dan kelumpuhan strategis kayak gini tuh terjadi bukan karena musuh pakai senjata fiksi ilmiah dari masa depan loh. Terus karena apa dong? Kelumpuhan itu terjadi justru karena musuh pakai komponen yang bisa dipesan oleh siapa aja lewat keranjang belanja online. Kayak benar-benar dari internet. Wow, Iya, kita ini lagi nyaksiin momen di mana matematika peperangan tradisional, di mana pihak dengan anggaran paling gede itu yang selalu menang, nah itu udah runtuh sepenuhnya. makanya hari ini kita bakal membedah paradoks ekstrim itu. Eksplorasi mendalam kita kali ini bakal ngupas tuntas gimana teknologi komersial yang murah digabung sama taktik perang gerilya bawah tanah lagi mendefinisikan ulang makna keunggulan udara. Betul, dan sebagai fondasi eksplorasi ini, kita pakai wawasan dari transkrip wawancara yang sangat komprehensif antara analis Glenn Diesen dengan Profesor Theodore Postol. Nah, buat Anda yang mungkin belum tahu, Profesor Postol ini akademisi dari MIT, pakar fisika terapan, dan mantan penasihat Pentagon untuk sistem persenjataan nuklir dan pertahanan rudal. Orang yang benar-benar ngerti fisika di balik senjata-senjata ini ya. Benar. Analisis beliau ini berharga banget karena dia tuh mengesampingkan retorika politik dan langsung membongkar anatomi fisiknya. Anatomi teknis dari senjata-senjata modern yang sekarang lagi mendominasi langit Timur Tengah kan? Iya, tepat. Tapi, tunggu sebentar. Ada catatan penting nih buat Anda sebelum kita menggali lebih jauh. Oh ya, soal netralitas kita ya. Betul banget. Eksplorasi kita hari ini tuh murni cuma fokus pada mekanisme mesin, fisika, taktik, dan konsekuensi strategis dari analisis Profesor Postol. Kita nggak memihak sama sekali. Sepakat? Kita nggak ngambil sisi atau memvalidasi posisi politik maupun militer dari pihak manapun di konflik ini. Mau itu Amerika Serikat, Israel, ataupun Iran. Fokus kita 100% pada gimana teknologi ini bekerja dan kenapa hal ini mengubah wajah dunia. Karena gini, mengisolasi variabel teknologi dari pusaran emosi politik itu satu-satunya cara buat kita paham kenapa sistem pertahanan paling canggih di dunia tiba-tiba, ya, kelihatan rentan banget. Setuju. Nah, jadi mari kita mulai dari tempat yang paling nggak terduga. Sebelum kita ngomongin burung-burung robot yang membutakan radar di langit, kita harus lihat ke bawah tanah dulu. Ke sumbernya ya? Iya, karena salah satu pertanyaan terbesar yang sering banget saya dengar itu gini. Kalau kita tahu dari mana asal drone dan rudal ini, kenapa militernya nggak jatuhin bom penghancur bunker super canggih aja ke lokasi peluncurannya? Maksudnya, kelarkan masalahnya. Ya, di atas kertas sih solusi itu kedengaran logis banget. Kan pakai bunker buster, gitu. Betul, bunker buster itu kan dirancang pakai selubung logam tebal yang bisa nembus tanah atau beton puluhan meter sebelum meledak. Tapi, ada satu masalah fisika mutlak di sini, Apa tuh? presisi vertikal. Bom itu harus dijatuhin persis, tegak lurus di atas struktur target biar energi kinetik gravitasinya maksimal. Nah, masalah yang diungkap Profesor Postol adalah jaringan terowongan di wilayah kayak Iran itu bukan lorong lurus ke bawah. Oh, nggak kayak sumur gitu ya? Nggak sama sekali. Itu tuh labirin 3 dimensi. Banyak cabang, belokan tajam, kedalamannya beda-beda. Saya mulai paham. Jadi, pas mereka meluncurkan rudal, emang rudalnya keluar dari sebuah lubang di permukaan tanah. Tapi lubang peluncuran itu bukan indikator letak fasilitas utamanya, kan? Nah, itu dia. Fasilitas perakitannya bisa aja 1 kilometer jauhnya dari situ. Tersembunyi jauh di bawah pegunungan batu dan nyambung lewat terowongan berliku. Tepat.
Jadi kalau ada pesawat pengebom lihat lubang peluncuran itu nyemburin api, terus langsung jatuhin bom di atasnya, bom itu mungkin cuma bakal ngancurin beberapa meter di ujung lorong aja. Nggak kena pabrik utamanya dong. Enggak. Dan teknik penyembunyian lobang-lobang ini juga, dirancang sedemikian rupa buat ngecoh pengawasan udara. Gimana caranya? Postal ngejelasin seringkali ujung lobang itu cuma ditutup pakai selembar fiberglass tipis, terus disamarkan pakai lapisan pasir atau tanah campur batu, biar teksturnya itu nyatu secara termal dan visual sama lingkungan sekitarnya. Jadi pas rudalnya mau diluncurin, mereka nggak perlu repot buka pintu baja raksasa yang lambat dong. Moncong rudalnya tinggal wush, nabrak dan nembus fiberglass tipis itu aja. Tuh butuh hitungan milidetik buat nembus itu. Wow. Malah Profesor Postol sempat cerita pengalaman pribadinya pas di Vietnam dulu yang benar-benar ngasih gambaran betapa ngerinya taktik kamuflase ini. Oh iya, cerita gimana tuh? Jadi dia lagi berdiri berjam-jam di sebuah tanah lapang. Secara harfiah, cuma jarak beberapa sentimeter dari pintu masuk terowongan militer. Astaga, sedekat itu. Iya, dan dia ini kan ahli fisika ya, matanya terlatih lihat anomali. Tapi dia sama sekali nggak lihat apa-apa, sampai tiba-tiba pemandu lokalnya muncul dari dalam tanah persis di sebelahnya. Hah? Serem banget, tiba-tiba muncul dari tanah. Makanya, pengalaman itu ninggalin kesan mendalam banget buat dia tentang, batasan teknologi sensor udara kita. Terowongan Vietnam dulu tuh kan digali pakai sekop tenaga manusia. Iya, manual banget. Nah, bayangin terowongan modern sekarang yang digali pakai mesin bor industri. Dan kalaupun bom canggih musuh ini ajaibnya bisa masuk pas lubangnya kebuka, fasilitas di bawah tanahnya udah dirancang pakai sistem kompartemen. Maksudnya ada sekat-sekat gitu? Betul. Mereka punya pintu penahan ledakan, struktur masif yang beratnya puluhan ton. Jadi pas sensor deteksi ada perubahan tekanan dari ledakan di lorong luar, pintu ini otomatis nutup rapat. Ah, jadi ledakannya terisolasi di satu bagian kecil aja ya? Ini tuh bikin saya ngebayangin, kayak sarang semut raksasa di halaman belakang. Menarik. Coba gimana analoginya? Gini, kalau Anda lihat satu pintu masuk sarang semut, terus Anda injak keras-keras pakai sepatu bot. Secara psikologis, Anda ngerasa menang kan? Anda ngancurin pintunya. Tapi jauh di bawah tanah, ada struktur kota raksasa yang, sama sekali nggak ngerasain getaran sepatu Anda. Bener banget. Semut-semutnya mungkin cuma berhenti kerja 10 menit, bersihin puing, terus mulai gali pintu masuk baru cuma beberapa meter dari situ. Nah, buat pesawat pengebom canggih, nyoba ngancurin sistem semacam ini dari udara itu pasti bikin frustrasi dan capek banget secara logistik. Iya, buang-buang bau mahal. Betul, kelelahan logistik itu emang tujuan utama taktik gerilya ini. Mereka memaksa musuh ngabisin jutaan dolar buat mecahin masalah yang cuma butuh beberapa ribu dolar buat dibangun lagi. Masuk akal. Dan dari dalam sarang semut yang aman inilah senjata asimetris yang sesungguhnya dilepas ke langit. Senjata yang ironisnya kerap kali diremehin sama analis pertahanan dengan sebutan teknologi rendah. Nah, istilah teknologi rendah ini nih yang harus kita bedah. Karena ini menyesatkan banget. Sangat menyesatkan. Pas kita lihat drone kayak model Shahed yang terbang lambat, suaranya kayak pemotong rumput, gampang banget buat ngeremehin. Tapi Postol mengaitkan kesombongan analitis ini sama IED atau bom rakitan zaman Perang Irak dulu. Ya, IED itu contoh yang pas banget. Dari luar kan IED cuma kayak tabung gas bekas, karatan, tumpukan sampah. Tapi pemicunya pakai ponsel cerdas komersial kan? Dan ponsel cerdas komersial itu pada dasarnya adalah salah satu pencapaian silikon paling mutakhir dalam sejarah manusia. Betul. Ada giroskop, akselerometer, sensor lokasi absolut. Iya, dan prosesornya bisa jalanin jutaan kalkulasi per detik. Kita nyebutnya teknologi rendah cuma karena barangnya diproduksi massal dan gampang dibeli di pasaran. Padahal, otak komputasinya jauh lebih kuat dibanding komputer rudal militer zaman Perang Dingin. Dan prinsip integrasi komersial inilah yang diaplikasiin secara ekstrim ke drone militer sekarang ya. Postol tuh menyoroti gimana drone ini pakai modul navigasi sipil dari sistem Beidou milik Tiongkok. Beidou itu setara GPS tapi versi Tiongkok. Nah, karena sinyal sipil Beidou ini nggak dibatasi dan tersedia buat umum, modul yang harganya cuma beberapa ratus dolar ini bisa ngasih informasi spasial 3 dimensi. Ketinggian, lintang, bujur, dengan tingkat kesalahan cuma beberapa meter aja. Navigasi itu yang bikin mereka presisi, tapi yang bikin mereka sulit dihentiin itu konektivitasnya. Oh, ini soal internetnya ya? Benar.
Postol menyoroti temuan di mana sayap drone ini mulai dimodifikasi buat masukin antena Starlink komersial. Antena Starlink yang kayak kotak pizza itu. Harganya murah, sekitar $250 di Amazon, dan listriknya cuma butuh 20-30 watt. Bisa ditarik langsung dari baterai drone. Bentar. Ini nih bagian yang selalu bikin saya bingung. Starlink itu kan perusahaan Amerika ya. Infrastruktur satelitnya dikontrol terpusat. Kenapa operator Starlink nggak ngelacak aja terminal yang lagi terbang 200 km per jam di zona perang, terus langsung diputus aja koneksinya? Logika itu mengasumsikan kalau Starlink bisa ngeliat apa yang sebenarnya lagi dilakuin sama terminal tersebut. Oh, mereka nggak bisa lihat. Secara teknis, protokol komunikasi internet komersial itu dirancang pakai enkripsi end-to-end yang tebal banget demi privasi konsumen. Ribuan paket data bergerak dalam sekejap. Jadi datanya nyampur gitu. Betul. Buat server Starlink, aliran data navigasi sebuah drone militer tuh kelihatan persis sama kayak data seorang dokter yang lagi ngunduh instruksi medis atau remaja yang lagi streaming video. Astaga. Jadi drone ini nyembunyiin lalu lintas datanya di dalam lautan data warga sivil? Iya. Kalau Anda mau mutusin koneksi drone itu, Anda harus matiin seluruh akses internet di satu wilayah geografis yang luas. Yang mana itu bakal langsung ngelumpuhin rumah sakit, bank, dan fasilitas sipil lainnya. Gila. Jadi drone seharga $30.000 ini secara efektif berlindung di balik tameng infrastruktur internet sivil musuhnya sendiri. Luar biasa. Dan bukan cuma datanya yang tersembunyi. Fisik drone ini katanya benar-benar hilang dari radar ya. Bukan karena cat siluman mahal, tapi karena styrofoam. Iya, styrofoam dan fiberglass. Tolong bayangin fisika dasarnya gini. Radar mendeteksi objek tuh dengan mancarin gelombang radio kan? Geruk. Terus nunggu pantulannya kan? Oke. Logam itu kan konduktor. Jadi pas gelombang radio nabrak logam pesawat tempur, elektron di permukaan logam bereaksi dan mantulin sinyalnya balik dengan kuat. Kelihatan jelas di layar dong. Kelihatan banget. Tapi material murah kayak plastik padat, fiberglass, sama styrofoam yang ngisi rongga sayap drone ini itu tuh isolator. Nggak mantulin sinyal. Nggak bereaksi kuat. Gelombangnya sebagian besar nembus atau diserap. Bagian yang mantulin sinyal tuh cuma mesin kecilnya sama beberapa kabel, yang ukurannya minim banget. Berarti di layar radar pantulannya sekecil apa? Sekecil burung camar. Seekor burung camar terbang cepat. Dan bayangin kalau Anda di ruang komando, layar radar Anda pasti penuh sama gangguan latar belakang kan? Pantulan ombak laut, pohon, hujan, atau bahkan sekawanan burung beneran. Disebutnya klater betul. Nah, buat nembak burung yang salah ini, militer terpaksa pakai rudal pencegah atau interceptor. Di titik inilah keunggulan teknologi raksasa mulai hancur. Coba kita bahas angkanya. Berapa harga satu rudal pencegah? Dari data yang kita punya, buat sistem Iron Dome, satu tembakan rudal Tamir itu sekitar $500.000. Terus kalau Patriot yang lebih gede, itu harganya meledak antara 1 sampai 4 juta dolar per rudalnya. Bayangin, Anda dipaksa nembakin mobil sport hypercar seharga jutaan dolar ke udara cuma buat ngancirin bongkahan styrofoam yang komponennya seharga mobil bekas. Secara ekonomi itu jalan tol menuju kebangkrutan sih. Ini tuh kayak nonton juara dunia tinju kelas berat, tapi dia bertarungnya bukan lawan manusia. Lo napas? Tapi lebah seharga $30.000 ini nggak peduli. Satu lebah lolos, langsung nyengat tepat di mata sang petinju. Tanpa penglihatan, otot gedenya nggak ada gunanya kan? Metafora petinju buta itu pas banget menggambarkan taktik mereka. Drone murah ini dikirim bukan buat ngancurin blok kota. Ledakannya terlalu kecil buat itu. Jadi murni cuma buat ngincer radar. Ya, memburu dan menyengat mata musuh, yaitu sistem radar peringatan dini. Postol ngasih contoh nyata. Radar udara di Bahrain itu jadi korban awal. Yang lebih gila, radar sistem TEAD, sebuah mahakarya $500 juta yang bisa ngelihat ribuan kilometer, berhasil dihancurin pakai drone murahan ini. Mereka juga targetin radar raksasa UHF kayak radar Green Pine. Bentar, kalau mata radar jarak jauh $500 miliar ini hancur, apa efek berantainya buat warga sipil di darat? Radar itu kan ngasih komoditas paling berharga saat perang waktu. Biasanya, radar ngasih waktu sekitar 1-2 menit buat ngebunyiin sirine di kota target. 2 menit tuh cukup buat lari ke bunker bawah tanah kan? Betul, itu pembeda antara hidup dan mati. Nah, pas radar ini dibutakan, waktu peringatannya menguap jadi 0.
Nggak ada sirine. Ledakan terjadi seketika. Ya ampun, saya ngebayangin hidup dalam teror kayak gitu. Laporan yang kita baca nyebutin warga harus bangun tidur 3-5 kali semalam. Panik luar biasa. Ketidakpastian absolut bahwa kapan aja langit-langit kamar Anda bisa runtuh tanpa peringatan. Psikologis masyarakat sipilnya hancur, dan kelumpuhan psikologis ini makin parah karena langitnya udah nggak diawasi lagi. Menjadi jalan tol terbuka buat ancaman yang jauh lebih masif, rudal balistik. Nah, rudal balistik ini yang benar-benar ngubah segalanya. Dulu kan rudal Scud era Soviet tuh cuma kayak tabung logam isi bahan bakar yang didorong kasar ke atas. Pas jatuh balik ke atmosfer bumi, mereka tuh berguling-guling gak karuan, aerodinamikanya hancur. Sering pecah di udara ya? Iya, dan akurasinya bisa meleset sampai 1 kilometer. Tapi Profesor Postol menganalisis telemetri rudal balistik terbaru Iran, dan mereka udah nggak kayak gitu lagi kan? Sama sekali nggak. Rudal modern ini punya sirip kendali yang brilian banget. Pas mereka re-entry masuk atmosfer, mereka stabil, bentuk kerucutnya dijaga sempurna dan menukik tanpa pecah. Dan kecepatan menukiknya ini yang bikin merinding. Profesor Postol nyebut angka Mach 12 atau Mach 13. 12 kali lipat kecepatan suara? Serius? Dan saya ingat baca soal kilatan cahaya biru terang yang muncul pas rudal ini ngehantam. Banyak orang ngira itu dari bahan kimia di hulu ledaknya, padahal fisikanya jauh lebih ngeri dari ledakan biasa kan? Jauh lebih ngeri. Itu murni termodinamika ekstrim. Di kecepatan Mach 12, molekul udara di depan rudal tuh nggak sempat menghindar. Udaranya ketabrak gitu ya? Ketabrak dan terkompresi brutal banget sampai suhunya memanas ekstrim jadi plasma biru yang menyala. Warna biru ini pertanda energi kinetik dan suhu yang luar biasa tinggi. Pas bertonton massa nabrak bumi di kecepatan itu, energi penerbangannya berubah jadi gelombang kejut seismik. Wow, kayak palu godam raksasa ya? Dan karena modul GPS mereka ngoreksi arah terus-menerus, akurasinya bisa dalam radius puluhan meter. Nah, ini menghancurkan mitos terbesar soal ruang aman atau safe room, kan? Benar. Dulu di apartemen wajib ada ruangan dinding beton bertulang buat nahan pecahan roket kecil. Iya, ruangan itu dipercaya sebagai benteng. Tapi kalau rudalnya Mach 12 dan akurat, Ruang aman itu berubah jadi jebakan maut. Walau betonnya utuh, energi kinetiknya cukup buat ngeruntuhin fondasi seluruh gedung 10 lantai. Jadi tumpukan debu dan ruang aman Anda terkubur. berarti warga harus turun ke bunker di dasar bumi ya? Ini ngeruntuhin rasa aman struktural sebuah negara. Dan masalahnya makin runyam. Drone ngancurin radar, nggak ada alarm. Lalu rudal Mach 12 jatuh. Sementara itu stok rudal pencegah mulai habis. Laporan RUSI mengkonfirmasi itu, stok interseptor menipis drastis. Nah, kalau radar di darat udah hancur dan stok rudal habis, apalagi opsi komando pertahanan? Mengandalkan luar angkasa? Inframerah. Sensor termal di satelit ini bisa deteksi pancaran panas roket detik pertama peluncuran. Canggih sih, tapi satelit ini kan lihat dari atas banget. Dia cuma tahu arah kasarnya. Misalnya, roketnya menuju ke arah selatan. Tapi dia nggak punya presisi radar darat kan? Dia nggak tahu kota mana atau jalan mana yang jadi target spesifik. Dan itu bikin kekacauan nasional. Kalau radar darat kan bisa ngasih tahu, ini cuma nargetin pangkalan udara terpencil. Kota nggak usah panik. Tapi karena sekarang cuma ngandelin satelit yang kurang akurat, pemerintah jadi nggak berani ambil risiko. Jadi mereka ngebunyiin alarm buat satu negara penuh? Iya. Pas satelit deteksi kilatan, sirene dibunyiin hampir di semua wilayah. Semua warga lari ketakutan ke bunker, ekonomi lumpuh. Padahal rudalnya cuma jatuh di gurun. Efisiensi pertahanan diganti sama paranoia massal. Paranoia ini bikin ahli teknologi puter otak keras ya. Dan solusi yang mereka temuin buat ngedeteksi drone tanpa radar, itu jujur aja, ini ironi sejarah paling menakjubkan yang pernah saya dengar. Teknologi akustik ya? Iya, mereka nggak pakai laser atau fisika kuantum. Mereka pasang jaringan mikrofon sensitif di atas tiang lampu jalan perkotaan. Mengadopsi sistem deteksi tembakan senapan polisi ya? Bener. Fisikanya gini, suara kan gerak 343 meter per detik. Pas drone lewat malam hari, suara baling-balingnya nyebar. Mikrofon di tiang A mungkin nangkap suaranya 0,3 detik lebih cepat dari tiang B. Selisih waktu itu yang diproses kan? Betul.
Komputer ngukur fraksi milisecond dari ribuan mikrofon ini buat lakuin triangulasi dan bikin peta posisi drone akurat tanpa mancarin satu gelombang radio pun. Matematisnya emang brilian, tapi secara historis, Profesor Postol mengingatkan, ini tuh bukan hal baru. Ini taktik Perang Dunia Pertama tahun 1914. Zaman parit dan lumpur itu, Iya, sebelum ada radar, tentara tuh duduk bawa instrumen corong kuningan raksasa di telinga mereka, cuma buat dengerin dari mana arah pesawat musuh datang. ya ampun, ironinya dapat banget. Manusia zaman sekarang udah bisa ngebelah atom, bikin satelit inframerah triliunan rupiah, tapi buat ngelawan drone gabus styrofoam, jenderal berbintang terpaksa pakai telinga elektronik raksasa karena matanya udah dibutakan. Kesimpulan besarnya nggak bisa disangkal. Kita udah ngelewatin ambang batas definisi ulang peperangan asimetris. Pemikiran bahwa teknologi tinggi selalu menang itu udah jadi ilusi. Karena biaya pertahanan jauh lebih mahal dan rapuh dari biaya penyerangan ya. Betul, komponen murah dipadu taktik sederhana ternyata bisa membalikan rumus ekonomi perang. Dan ini yang harus Anda yang lagi mendengarkan ini, pahami kenapa hal ini penting. Ini bukan cuma berita militer dari tempat yang jauh. Ini tuh studi kasus soal gimana teknologi komersial Coba Anda mendemokratisasi bayangkan, kekuatan. Kekuatan Anda ini destruktif, seorang komandan lebih tepatnya. militer gitu ya. Iya, Oke. barang yang Anda lagi awalnya duduk di dibikin dalam buat pusat kenyamanan komando warga ber-AC, sipil. Modul terus navigasi mengawasi dan layar nyasar, radar dari sebuah sistem styrofoam buat pertahanan paket udara belanja, yang antena satelit harganya buat setengah internet miliar desa, dolar. Harga telah yang sangat diubah fantastis jadi ya. alat pelungkur Bener banget. infrastruktur Nah, triliunan tiba-tiba dolar. Sangat di mengerikan sudut kalau layar dipikirkan muncul sebuah lagi. titik kecil. Makanya, Kecepatannya sebagai normal, coba ukurannya pikirkan ini. kira-kira Sesuatu cuma yang sebesar mungkin bikin burung kita semua pelikan susah lah. tidur Cuma malam ini. sebesar burung. Kalau Iya, kepingan jadi sistem silikon, otomatis Anda styrofoam mungkin mengabaikannya murahan, kan? dan Karena antena kotak dianggap pizza cuma seharga sekedar $200 gangguan hari alam ini atau udah cukup burung buat beneran. menghancurkan pertahanan Tapi udara ternyata terbaik umat burung ini manusia. membawa hulu ledak, Apa yang bakal terjadi dikendalikan esok hari? modul Pertanyaan navigasi yang yang sangat murah valid. banget, Bayangin dan dalam setahun ini yang gila, atau 2 tahun terkoneksi lagi. dengan internet satelit Gimana komersial kalau dari kecerdasan Amazon. buatan Dan dalam atau hitungan AI detik, open radar source setengah yang miliar biasa dolar Anda kebanggaan pakai di Anda laptop itu dimasukkan hancur ke lebur dalam jadi tumpukan ribuan besi drone tua yang murah terbakar, ini. menjadi drone Ironis mandiri banget yang kan? berpikir sendiri. Betul. Ironis dan Drone yang kelumpuhan nggak perlu strategis dikendalikan kayak gini dari tuh jauh. terjadi Mereka bukan karena terbang musuh sebagai pakai sekawanan senjata swarm fiksi yang bisa ilmiah dari mikir, masa depan loh. ngevaluasi target, Terus dan kenapa dong? beradaptasi instan Kelumpuhan itu layaknya terjadi kawanan justru karena pembangsa musuh hidup. pakai komponen Siapa yang benar-benar megang kendali bisa keamanan dipesan dunia? oleh siapa Kalau aja ternyata lewat komponen keranjang senjata belanja online, pemusnah paling kayak revolusioner, benar-benar mungkin dari saat ini internet. lagi tergeletak gitu aja di Wow. keranjang Iya. belanja online Anda. Kita ini lagi Sampai nyaksiin jumpa momen di di mana eksplorasi mendalam matematika berikutnya. peperangan tradisional, di mana pihak dengan anggaran paling gede itu yang selalu menang,